lagi di Berita Akhir Pekan. Kali ini bersama dengan David Nurbianto dan sosok yang sangat dicintai lah di YouTube USS Fits ini. Siapa? Alif Rivelino. Iya. Oh, seorang putih saya sendiri maksudnya, Mas, bukan Mas, ini loh, saya udah siap di komen-komen loh. Alif MVP, api sama hati biru udah siap. Asli, dia kan biasanya di mana-mana Alif out, nah tapi di USS malah pertahankan Alif gitu bang, di USS ini gitu. Malah sastra yang bertahan. Ya, Nomaden. ya, ya. Bang David gimana nih perasaannya melihat ke kantor USS Fitting kayak gini? Keren banget. Keren banget. Podcastnya niat banget Iya, gitu. iya. Bahkan audionya keren Proper. gitu. Nggak kayak Comika. Ya. Sampingan sih sampingan ya. Iya. Bener. Comika sama audio musuhan. Podcast pakai kondensor aneh banget. Kata teater musikal. Aduh, mana gue bukan talent lagi nggak bisa nyerang. Kalau Bang David bebas. Iya, kantornya juga kelihatan banget ini emang kantor kreatif gitu. Iya benar. Dari depan masuk ke dalam gitu. Terus ininya juga temanya industrial. Ada batu-bata gini kan, ada PS5 juga. Betul. Kalau Comika dari depan kayak kantor DPC partai. Iya benar. Iya. Tapi Bang David, ini sebenarnya gua timing yang jelek sebenarnya untuk jadi tamu BAP karena nih program nih ke arah-arah sekarat juga bang sebetulnya nih. Kenapa? Kayak awal-awal nih program favorit di USS Fit tadinya. Terus setelah ada program-program lain kayak mulai ditinggalkan dan penonton selalu salah fokus. Jadi kan kemarin gue ngundang abang gue sama Sastra nih. Baca berita, ngejokes gitu kan. Tapi orang fokusnya yang komen di YouTube, Oza sama Ovi ini beda bapak ya. Oh iya, gue lihat postingan lo yang itu. Yang Virgin adenya, tapi kok yang bersinar kakaknya. Gitu kan. Dia nggak tahu aja gue seks bebas diem-diem. Nggak pernah. Bercanda ya kalau bokap gue nonton bercanda pak. Wis. Dia emang nggak pernah. Wis. Nggak pernah kejadian kan? Iya nggak pernah kejadian. Tapi mas setupnya udah ada kan? Ya habis setup ditinggal aja, nggak usah punchline gitu. Maksudnya kan nggak apa-apa kan. Iya. Habis setup langsung closing gitu. Saya check-in nungguin cewek 2 jam kagak dateng nonton Netflix aneh banget gitu gue. Mending di rumah aja. Nih tapi ada yang nyakitin banget bang komennya. Ovi di sebelah Oza membuat Oza seperti peminum nutrisari di flavor cempaka putih gitu. Ya ampun. Spesifik cempaka putih. Iya. Ya kan? Deket tukang semangka tuh. Makanya apakah ini detik-detik tenggelamnya karir Oza gitu kan? Ini kayaknya akan digantikan oleh program lain kayaknya BAP ini takutnya gitu ya. Tergantung Jejo lah gitu. Kita yang berjuang tetap Cina yang menentukan bang ternyata. Cing gimana nih kita masih dijajah kayaknya. Bang Jejo peduli kok mau. Cina yang menentukan. Oh, iya. Kayaknya nggak cuma di sini deh. Di mana-mana begitu ya. Iya. Di sini bos gue Cina, di Amerika Cina lagi, aduh dah. Ya di situ kan maksudnya. Di situ maksud gue ya, di situ bukan di tempat lain. Bukan nggak ada yang itu. Enggak. Bukan Cina lah itu. Bukan. Batak. Maksudnya bisa rasa apapun maksudnya nggak harus tertentu. Gitu maksud gue. Lu emang personal lu politik. Ini bikin show politik. Kalau gue tiba-tiba nyetok politik kan aneh. Dapat kecemplungnya doang gua. Apa sih ini gendut nggak ada konteks kan gitu jadinya. Tapi kan itu menunjukkan lu ada peduli sama politik juga lu sebagai generasi muda. Terima lu bukan peduli dah, emang pengen menghina aja dah kayaknya dah. Itu kan bentuk kepedulian kita. Iya, lu kan lagi semangat-semangatnya. Wakil ketua BEM. Wakil ketua BEM. Nah biasanya kalau ketua BEM kan ujung-ujungnya lulus dari kampus, maksud begitu. Nggak nyalek nggak? Nggak ya, tergantung orangnya aja. Nggak nyalek lu, orang helmet gua warna merah bukan kuning. Itu kan yang mau kecemplung itu kan. Dari gua dikepung orang Depok, nggak apa-apa gua. Ayo mahasiswa Depok kepung-kepung kesini. Iya. Oke, nih karena ini BAP, Bang David dan Alif nih adalah berita-berita terkini dan kita mau tahu pendapat kalian nih. Pertama, pria Sulsel terbakar ketika merokok di toilet gitu ya kan. Oh iya, meledak tuh. Bahaya juga, makanya gue juga kalau BAB sambil ngerokok bahaya kan, gue lebih ke FUM sekarang gitu. Lu ke FUM. Jepang nih gua. gitu. Berasa banget sakura-sakuranya kalau gue itu. Acau dah. Nah tapi emang nih selain ngerokok nih, emang boker tuh enaknya sambil ngapain lagi bang misalnya? Coli. Kan?
Woi, Udah beda konteks kalau Mas, itu. Mas terlalu cepet Mas. Langsung coli aja. Masa ngateng sambil ngeden kurang masuk sih menurut gue. Iya, kurang enak lah. Kan bisa nyalin VPN dulu tadi. Nggak langsung coli Mas. Gitu ya. Nah, jadi dia abis didapatin luka bakar langsung dilariin ke rumah sakit gitu. Sambil dia ke konsul ngomong kayak, tau gitu gue nge-vape gitu. Iya. Dia Masih ada imbuhan itu masih katanya. imbuhan itu. Gitu ya. Oh benar Bang David, ada unsur gas di septic tanknya. Sampai sekarang masih nunggu kepastian dari lab forensik Polda Sulsel. Iya, karena kalau nggak ngerokok aja septic tank itu memang bisa meledak. Oh iya. Memang bisa meledak dengan sendirinya. Tanpa ngapa-ngapain bisa meledak septic Bisa tanknya? meledak karena jarang apa istilahnya dikuras. Oh, apalagi dengan rokok gitu. Tapi gue lebih takut ini sih daripada septic tank meledak. Gue lebih takut kalau ke kloset ada kepala ular anjing, tau gak lu? Oh iya iya, Wah, itu Gue takut banget bang itu bang. itu pernah kejadian di tetangga gua tuh. ada ular muncul Ada dari ular kloset. muncul dari kloset. Terus ngapain tetangga lu? Hah? Tetangga lu? Disiram ularnya. Serem juga ya itu. Ya masa dimandiin? Masa ular ditarik dimandiin. Aneh lu. Udah tahu ular ya. Pemikiran lu gak nyampe. Iya iya benar. Dimandiin dipelihara. Iya sih nggak mungkin. Imajinasi gue terlalu liar sama yang ini bang. Gue pikir dia meledak terus ada tai gitu yang terbang-terbangan gitu enggak. Oh ada tai, Jadi kayak bom tai dadung, gitu ya. Dia keluar kayak tai semua gitu. Anjing serem banget. Mungkin juga, tapi kan tertahan keramik. Oh, Tertahan keramik. iya. Terus pas udah meledak tai gitu pas di zoom out, paling ujung bayam sore, tai gitu. Nah kalau itu bener ya memang nggak lagi ada tai kan, kalau itu bener gitu. Oh jadi di dalam kloset bukan kepala ular, kepala ayam adanya. Begini doang dia. Anjing kalau gitu gue mandiin aja bener bang. Lebih serem lagi kalau kepala itu. bayam butek banget aja. Oke, itu untuk si pria sosial ini semoga lekas sembuh lah. Nah berikutnya nih, film Barbie itu dilarang di Vietnam ternyata. Karena ada nggak tahu kayak unsur politik gitu bang. Jadi ada 9 dash line di film Barbie itu tuh perbatasan Vietnam sama Cina apa gimana gitu. Jadi Barbie nggak boleh. Barbie ada unsur politiknya. Barbie ada unsur politiknya. Emang dia Barbie emang. Hah? Ya namanya orang nggak tahu bang. Lu pas pada kecemplung gue tolongin tadi. Pas gua kecemplung lu pada wis. Cuman diapresiasi. Adeknya udah masuk jurang bang, tinggal tarik begini tangan gua, jangan wis. Masih luka gua di bawah juga tadi mah. Iya, masalahnya yang itu kan kurang cantik. Maksudnya yang itu maksudnya Yang ini. Barbie yang ini. Gitu. Pemeran Barbie yang ini gua nggak suka. kurang masuk. masuk. Kalau yang tadi cantik lah itu. Harusnya sekalian si Barbie Kumalasari. Nah, yang ke Amerika 2 jam ya dulu katanya. Sama beli Rolex tapi pakai Rolex. Gitu gua tahu tuh. Gitu. Ya sebenarnya ya warga Vietnam nggak usah terlalu sedih ya, nggak usah nonton Barbie kan juga nggak apa-apa gitu ya kan. Nggak punya tontonan kali. Di Vietnam ya. Di Vietnam. Kan terakhir kan perang kan tontonan. Ya Amerika lagi. Film Rambo kan. Film Rambo. Sukanya yang perang-perang. Nah kalau misalkan lu menteri nih Bang David, lu juga Lip. Lu punya hak nih ngelarang film kayak apa yang tayang gitu. Kira-kira film-film kayak gimana tuh yang lu akan tolak? Jasa fotokopi keliling. Ya, itu bukan film. Oh bukannya. Itu kan Tapi yang, sinetron. yang kayak begitu pasti gue larang. Pasti lu larang ya. Soalnya pas FVP nggak boleh dipakai lagi. Ya. Masa yang nggak Lu boleh. larang karena dia melarang parodi. Iya. Padahal dulu Avi kita ngikutin banget dulu Avi kan. Bojes ya kan. Dukung Ferry gue dulu Avi satu tuh, ya kan Mawar. Gue nggak bisa banyak komentar ya. Ya. Soalnya gue masih perlu disuca juga nanti kalau Iya sih. Emang nyelamatin diri sendiri. kalau suca ada lagi kan gue masih perlu. Iya. Gue jadi nggak banyak komentar lah soal yang itu. Bang ini kita konser mau selamat apa individu dah ayo. Jujur aja Enggak lu gua dan nih masing-masing aja deh Kalau gitu, masing-masing. Bang. Ya, Kalau ya, daan ya. mogot gue masih perlu lah. Ya Sama masih daan mogot. perlu. Oh, Akbar. Oke, sebelumnya saksikan dulu pesan berikut ini. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 per hari. Apalagi di Jaksel apa juga nggak disadari karena kan Jameson tiap malam. Tapi intinya Anda salah satu dari mereka. Dengan Bimono, Anda bisa mendapatkan uang yang banyak dari orang-orang goblok yang Anda tipu. Telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Kenapa nih? Saya nggak tahu, gue lagi butuh duit banget. Lu kenapa ada masalah keluarga? Bukan. Oh, mau nikah sama cewek lu? Bukan, ini lebih penting lagi.
Gue lagi pengen nongkrong sama kakek Zeus, udah lama gak silaturahmi. Bro, pinjam duit kok ke temen zaman sekarang. Terus? Kan bisa, ada kita. Dana bisa cair kapanpun. Ya bentar temen lu sama keluarga lu diteror biasanya. Tapi ini bisa cair sekarang. Gak apa-apa. Berita berikutnya, nah ini tentang threads nih. Ya kan? Jadi Twitter mengancam bakal gugat Meta gara-gara dia ngeluarin threads. Mau disomasi sama Elon Musk katanya. Si Mark Zuckerberg itu. Karena ini di bidang niru ya. Dibilang niru dan udah mulai muncul ini kan teori-teori Mark Zuckerberg AI sebenarnya udah mulai aneh-aneh nih. Udah mulai ada konspirasi-konspirasi kecil gitu. Mereka nggak jadi itu yang apa UFC kan sempat muncul Sempat beritanya ya tuh. mau pukul-pukulan ya. Katanya insecure, malu udah ada celos katanya gitu kalau sekarang kan. Ntar dibanding-bandingin gue sama Jeffrey Nicole kata Elon Musk gitu. Mark Zuckerberg juga kalau menang lawannya Yunus malah juga dia. Ya lah, sasmita lagi kata dia. Mending gua ketemu di Pamulang, mending ketemu di Pamulang kata dia. Share. Dibatalin akhirnya. Tapi dia mau dituntut malah kan. Nah, ternyata nggak cuma niru doang, ternyata Threads itu dia juga kayak ngerekrut puluhan karyawan dari Twitter buat kerja di sana. Jadi emang niat ngejatohin juga sih. Ngebajak atau memang karyawan Twitter yang udah keluar? Yang emang, ya kayaknya sih yang emang udah keluar ya, Rek ya. Emang udah keluar, direkrut sama Threads. Ah itu mah wajar lah. Tapi sebenarnya juga Elon Musk juga ini juga dulu kan dia bercanda tentang mencat orang Twitter juga kan. Ya wajar lah dia pindah ke Threads gitu ya ibaratnya. Iyalah, tapi Iya. secara exposure juga kayaknya lagi gedean Threads dari sekarang dah. Secara exposure iya. Iya kan? Ya soalnya belum aneh-aneh kayak Twitter kan. Kan kayak orang kan bilang kan, ini jangan sampai bokep masuk ke Threads, jangan sampai buzzer masuk ke Threads gitu. Gue sih nggak apa-apa itu. Udah si Siskae udah pap tete pertama di Siska situ. udah pap tete pertama. Iya kan? Itu kan termasuk pornografi dong. Nah lu pap tete kedua lah langsung nih. Ngomong masih jarang nih. Siapa di sini yang ngaceng tete broken home? Kagak ada Daos. Kagak ada. Katanya bisa juga kayak orang tua ya, kiri kanan juga gitu ya. Tapi kagak ngadep-ngadepan ini. Tolak punggung gini begitu. Tapi bener Tete broken home gitu. orang ya. lagi nungguin kan? Iya. Yang kedua siapa kira-kira? Iya belum ada yang ngambil tuh. Sono mau Pop banyak tete nih, nggak Bang. Iya. followers? jangan beneran. Ya, tapi lu main Threads berdua udah main Udah Threads ya? main. Gua sampai sekarang belum. Lu belum main Threads? Nggak, gue mau nunggu sampai kapan gue butuh Threads ya. Gue gak mau FOMO gue. Lu belum bikin berarti? Belum bikin gue. Alasan aja lu. Padahal mah gampang banget. Atau lu emang pengen sok keren kayak Reza Radian gak punya sosmed gitu sekarang arahnya? Kayak cool Nikola Saputra gitu. Kan gue bukan juri FFI bangsat. Enggak, gue belum nemu ininya aja, girohnya mau apa ya, serunya main Threads gitu belum nemu gue. Iya masih ada Twitter soalnya kan dan masih sama-sama aja rasanya. Pokoknya gue kan masuk kalau di Threads sudah ada lendirin aja baru masuk gue. Ya anjing. emang Iya, itu yang lu nungguin cari. berarti kalau gitu. Lendirin aja. Lendirin aja ya. Nah ini berikutnya nih tentang suami istri Bang David, itu kan udah punya istri nih. Seorang istri hilang misterius setelah nikah ternyata ditemukan dengan mantan pacarnya. Brengsek. Ini wanita asal Bogor nih, jadi dia kedoknya mesen ayam geprek COD gitu. Hilang depan gang. Iya dan mantannya kebetulan Ruben Onsu memang. Ah, Nah, aku nggak bohong kan? Emang gue beli ayam geprek dulu. masa nyulik orang bawa onyo anjing, bawa veteran peto ngapain? Nah, tapi kan kalau misalkan kayak gini nih, ini udah jelas nih selingkuh nih ya kan. Semua orang tuh udah tahu nih. Nah, solusinya cuma satu sebenarnya kalau selingkuh kayak gini, Lip. Apa Daos? Curhat di YouTube Densu gitu Ya. kan. Ya. Biasanya gitu, Bang. Ya. Solusinya pedes anjing. Tapi berarti nih suaminya juga straight juga. Maksudnya emang mungkin dia juga mengamalkan ajaran agama juga. Kalau istri keluar rumah tanpa si izin suami itu kan jatuhnya sudah pembangkangan. Apalagi ketemunya sama mantannya. Iya. Yang mengarah ke itu tadi mungkin adanya potensi tindak perzinahan dan lain-lain. Jika istri keluar dari rumah tanpa izin suami itu udah pembangkangan kan. Iya, kalau dalam agama Dalam Islam agama. ya. Nah kalau istrinya selingkuh di rumahnya, jadi kan dia nggak keluar rumah tuh sebetulnya. Itu lebih ke kunci, Daos. Bukan dia nggak mau keluar. Iya, kayak, kamu kok harus selingkuh di rumah? Ini bukan pembangkangan, ini perngangkangan. Gitu dia bilang waktu itu kan. Aku nggak ngebangkang ke kamu gitu loh. Di rumah. Aku hanya ngangkang. Iya. Kayak mending lu ngebangkang daripada lu ngangkang kata gua. Bener ngebangkang ya. Aduh, Ya, kayak ya, cerita-cerita stensil zaman dulu ya. Iya. Nah, sebelum lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan. Yakult, fermentasi susu probiotik yang lebih sukses dari Vitacharm. Yakult itu sehat dan cocok untuk melepas dahaga. Yakult untuk kesehatan. Yakult untuk kesehatan. Yakult untuk kesehatan.
bukan untuk dicampur soju, brengsek. Wadesta. Kipas angin Kosmos Wadesta. Satu kipas nempel di mana-mana. Nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai. Nah, ini berita Jepang nih, pria tampan menjadi penghapus air mata di Jepang. Jadi ada jasanya, cewek nangis bisa dielapin sama dia air matanya. Tampan tapi. Tampan. Karena kalau nggak tampan malah tambah nangis kan. Iya ya. Harus tampan. Makin aneh-aneh dah pekerjaan orang dah. Kuliah nggak ada gunanya dah kata gue sekarang dah. Ngapain dulu kita bikin skripsi susah. Ngelap air mata aja peduli. Iya dan tapi ini kan kerjaan gampang banget ya. Jadi lu duduk di kantor nih, cewek nangis ngantri tuh. Lu lapin satu-satu. Anjing, kata gue juga kagak kayak daftar PNS dah dia. Cuman diem di kantor, pasti dia jasa. Ini ada cewek nangis disamperin sama dia. Maksudnya gimana tadi di kepala lu? Ya gitu, orang datang ke kantornya dia gue kira. Sambil nangis-nangis di jalan. Ya mungkin belum nangis pas ngantri baru kayak dinangis-nangisin gitu. Udah disediain ada bawang banyak sama cerita sedih gitu. Aneh sih aneh. Rintik Seduh di setel pakai speaker gede di sana setahu gue di kantor itu. Pantes nomor 1 terus dia. Emang dipakai Gitu. kantor itu. Lu mau gak kerja kayak gitu, Lip? Lu dapat 1 juta sekali. Enggak bisa, enggak ganteng kan dia. Kurang tampak, weh. Fred Perry begitu masa ya. Buset lah gue Perry. Pasar Senen itu Fred Perry. Wah, emang gue Iqbal Ramadan. Bikin konten Vespa batik. Enggak. Fred Perry udah ngefum gue. Buset nongkrong di Ipik gue abis ini ngaco. Nongkrong di Ipik. Anjir. Siapa yang pantas nih untuk orang bayar 1 juta ngelap air matanya kalau di Indonesia? Pasti Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole ya. Iya. Berotot-berotot gitu Dia ya kan kan. 1 juta tambah gue lempar tikus. Politik. Anjing, kita cuma Politik bahas hal mulu. general aja Lip kita Lip. Yang ini maksudnya. aja yang ringan-ringan aja. Tikus ringan bang, kalau berat gajah. Kurang ringan apa tadi gua? Ya. Nah, berikutnya nih tentang Portugal. Di sana ternyata kita nggak boleh nyetel musik di pantai. Kenapa? Bisa didenda ratusan juta. Nah, tapi dia nggak ada batas volume kan, aturan kan dikasih tahu kan. Dia nggak ada, tapi selama itu standarnya kalau mengganggu orang lu didenda gitu. Jadi lu berisik banget selama kalau nggak ada yang keganggu nggak masalah. Tapi kalau lu kecil banget tapi ngeganggu itu udah kena gitu. Didenda ratusan juta lo. Maksudnya mau nyetel musik pribadi gitu kan? Nyetel musik pribadi. Iya bukan yang memang kafe-kafe pinggir pantai nyetel musik. Itu juga nggak boleh juga. Itu nggak boleh juga. Jadi di pantai nggak boleh ada musik sama sekali. Kasian ya musisi-musisi pantai Portugal dan kafe-kafe yang mau setel musik. Iya makanya. Kasian. Cuman bisa nyetel ya paling video CR ngegolin lagi ya kan. Ini sama kompilasi siu 1 jam. Iya makanya. Siu. Sejam aja gitu dia puter. Benar. Versi CR apa yang lain sih? Mas, saya lagi yang nyemplung. Mas kayak di jurang nih tinggal dar gitu doang tadi saya. Versi CR. Saya kan gak bilang bau Rubicon tadi. Iya. Tapi gimana Daus? Iya. Nah, langsung nih. Aman Bang David di sini mah. Berikutnya nih udah mulai tentang Jakarta nih karena kan Bang David nih ya kan. Jadi Jakarta nih Jaksel. iya, Betawi, Jaksel, Broken Home. Enggak ada kan harusnya tempat. Tangsel aja harus. Adat gue Broken Home seru. Itu doang. Nih, jadi di Jakarta tuh udah ada mengurangi kemacetan pakai AI, Bang, ya kan. Jadi AI tuh dia kayak pakai kamera gitu mantau macet, misalkan lancar lampu merahnya dilamain dikit. Kalau macet banget hijaunya dikasih lama gitu-gitu. Gitu. Lewat AI gitu. Nah, abis itu dikabarkan semenjak diterapkan sistem AI ini 40 Pak Ogah nangis kalau nggak salah. Karena nggak berfungsi lagi. Iya. Terus aja pakai AI gitu kata gitu. Agak kecewa juga Lip ya kan, tersaing Pak Ogah nih mulai. Ya, tapi kan AI emang ikonik dari Jakarta kan. Bundaran AI. Ya. Jokes aman itu kan Bang David. Yang kita harus keluarkan dari tadi. Enggak itu menista Bundaran HI itu kan nama dari pemerintah. Iya lagi. Hotel Indonesia kan. Parah Buset, sejarah loh itu. Buset timpukin kerak telur rumah gua nih kayaknya nih. Gila lu. Buset. Yang bebek lagi ya. Rada gurih. Tapi kayaknya nggak terlalu ini juga, maksudnya perubahannya signifikan juga. Emang Iya, kayaknya sih harusnya nggak terlalu karena kan ya selama jumlah mobilnya masih banyak percuma aja. Iya, selama kebijakan pemerintahnya juga masih asal-asalan gitu, kayak menghapuskan trotoar Iya. gitu. Ini yang paling deket aja nih kan yang trotoar di perempatan Tendean Tendean ini kan dibongkar. Berarti AI harusnya jangan dipakai untuk kemacetan tapi harusnya sekalian yang mimpin AI kata lu.
tadi. Kata gua, ini lu enak banget begini nunjuk. Orang juga bisa ngelihat gua lagi mandang gini. AI itu siapa ya? Enggak maksudnya karena mulai ada. Itu siapa dah? Oh. Enggak bukan orang, tapi udah ada kayak di Korea tuh ada perusahaan CEO-nya AI bang. Dan itu katanya sukses banget perusahaan. Karena kan AI nggak ada kayak nepotisme atau apa ya, bukannya di orang lain ada ya, Iya, tapi iya, di AI nggak ada kayak gitu-gitunya. Jadi bukan Di inisial AI nggak Bukan. bisa dinasti ya? Nggak bisa dinasti, sogok menyogok nggak ada di AI kan. Kok pas lu serang-serangan politik lu udah kompak sih? Tadi pas gue sendiri mati kok. Ini kan bahasa AI. Nah tapi anggarannya bang, buat yang AI tadi tuh 78 miliar katanya anggarannya. Nggak masuk Gitu. Masuk akal lah. Emang Apa-apa AI sekarang mahal cuy. Iya. Miliar bang buat AI. Lah, rumput aja 6 miliar. Ya. Rumput. Tapi kan itu yang di pinggir lapangan bang. Yang di pinggir lapangan. Enggak semua. 6 miliar rumput. Jadi wajar 78 miliar untuk AI ya. Kelebihan AI apa bisa sampai dibayar 78 miliar? Gak ada bang. Nggak worth it menurut lo ya. Gak worth it bang. Iya, kelebihannya bisa kayak Five-nya Opera Panjava. AE. Tak 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 tak. AE. Kembali lagi di berapa dia apa? Ya AE. Gitu kan bang. Kita lagi. Dulu Iya gitu Dewi lagunya. kita sama Gisel. Terakhir nih Bang David, terkait dengan rakyat juga. Jadi katanya ini pertama kali dalam sejarah pemilu tuh bakal didominasi oleh pemilih muda. Bener. Bener. Gen Z. Gen nih. Z dan milenial. Iya, Gen Itu Z. menyentuh angka 60%. Iya, makanya yang memilih presiden kita berikutnya adalah Gen Z gitu. Mampus lu, Iya, Gen Z yang milih mampus. Makanya, Masa masa- ada foto caleg gak dicobos tapi di swipe right mampus. Iya. Mampus saya kira Bumble mampus, mampus. Bahaya nih, menurut gue ini bahaya loh. Bahaya. Tapi kan ini emang ini secara sirkulasi umur emang sekarang udah waktunya Gen Z kan bang. Iya. Yang lu takutin apa emang kalau Gen Z milih? Kami kan suara-suara Suara-suara yang harus didengar. didengar gitu ya. kami ini, kami sesuai dengan voting. Kapan lagi milih caleg sesuai dengan mood ya kan nggak ada yang Iya, tahu. makanya takutnya gitu kan. Iya, Cuma ngincer nyelup warna ungu doang tuh. Nggak ya bisa kan? dibeli juga kan? Bisa dibeli nggak suara Gen Suara Z? Gen Z bisa Ya dibeli. bisa lah bang. Di barter apa kira-kira kalau worth it? Barter suara Gen Z Kalau dengan boomers kan ya gampang lah serangan Iya, fajar. Gen Z ini aja tiket konser sold out gitu. Iya. Kasih Coldplay udah dia langsung milih deh tuh Atau Taylor satu Swift suara Singapura. batas ini satu meja di The Edge udah seneng Iya, mereka. The Edge Club, Gitu. The Oh Edge Club. pantes Coldplay dipaksa untuk 2 hari di sini ya? Bukan tentang itu. Kalau Oh, itu bukan. emang untuk menghibur. Kalau itu emang untuk menghibur. Bukan untuk barter Bukan- suara bukan Gen Z. Masa Coldplay agenda politik? Apa-apa deh, aja biar nggak panas. Kan fiksi. Tapi bukan lu fix bilang milih. worth it tadi, Worth it, ditukar worth it. tiket. Iya, kayak ini kan Taylor Swift orang nggak dapat tiketnya, Gen Z pada sedih di Twitter, di Threads gitu pada sedih. Kalau ada capres yang bisa kayak menangkan saya akan datangkan Taylor Swift dan itu akan gratis dan dia akan manggung 6 minggu di sini. Iya. Udah. Iya. Nyampe apa? Capek nyanyi blank space dah lo. 6 minggu minimal tak 6 minggu diundang lapor pak. Iya, Rumpi brownies. Iya kapan lagi udah taruh sepak baju polkadot ya kan nggak ada yang tahu bang di sini. Itu juga mungkin ya untuk Piala Dunia U17 dipaksakan gitu. Itu enggak juga, itu emang olahraga, Itu Bang. olahraga. Bukan karena Gen Z kan U17, bukan. Oh itu iya untuk menarik perhatian Gen Z gitu supaya Gen Z nonton bola gitu. Tapi bukan agenda politik itu mah itu. Bukan, lagian Gen Z gak terlalu suka bola, dia lebih suka Bali ya. Iya, bener. Sepak Bali itu Sepak baru Bali, ditonton. iya. Tapi kan batal juga Batal juga iya sih. Ya, World Beats game di Bali. ya Gen Z, Padahal nggak ada Israel. waduh. Bener juga sih ya. Yang gak semua yang batal harus Harus ada Israel ya, Bang. Nah, lu kayak bukber gak jadi, kenapa nih Israel bro? Kita kan gak kayak gitu. Gak harus semua batal ada Israelnya. Nah tapi Alip deh, lu sebagai beneran Gen Z Lip dan lu beneran broken home dan lu juga sering cutting dulu. Jadi apa sih yang bisa? Mas yang itu infonya berlebihan mas. Gak ada ya. Cutting stiker maksudnya. Iya. Pasang skotlet. Artileri dulu gue jual-jualin 3.000 satu. Artileri 74 ya. Iya. Nah, lu akan memilih yang seperti apa, Lip? Selain yang umum ya. Selain yang kayak akan menghilangkan korupsi atau apa gitu. Itu kan umum tuh. Kalau gue sih milih yang ini nggak terlalu jauh umur sama Gen Z. Oke. Supaya secara komunikasinya nggak kolot, ngerti gitu. Berarti di antara
tiga Nggak capres langsung, itu Mas. yang Nggak paling langsung muda. ke calonnya, Mas. Yang paling muda, kita lihat kelahiran mana yang paling muda di antara tiga capres. Nggak langsung ke situ. Nggak langsung nama calon ya. Nggak langsung nama calonnya, Mas. Cuman yang paling deket sama terus yang program kerjanya kayaknya memang Gen Z tuh bisa berpartisipasi. Oke. Seperti Bang. yang dia bisa terlibat Gen Z gitu. Iya. jogging. Gen Z males jogging. Iya Gen Z olahraga. Iya, Berarti bener bukan yang kan. itu, bukan yang suka jogging. Bukan yang suka jogging. Gen Z kan bangunnya jam 10 pagi. 10 pagi. Iya. Ah. Yang yang mana nih yang kira-kira paling pas lah dengan Gen Z gitu. yang dekat sama agama juga kurang Gen Z. kan Iya. dibanding agama lebih percaya love language kalau Nah, Gen Z kan. Iya. Zodiak lu percaya Zodiak nggak zodiak kepake dia. gitu. Makanya susah juga nih. Gua kalau dari capres juga bingung gimana caranya menarik hati Gen Z Ya terjun kan. ke TikTok lah seperti yang sudah dilakukan bapak-bapak itu. Tapi itu ampuh apa enggak sih sebenarnya terjun ke TikTok ya kan? Risih gua, Bang. Harus FYP dulu. Risih lu ngeliatnya. Ngeliat begitu-begitu joget-joget. Maksudnya di mana-mana dia joget, risih gua. Berarti yang lagu partai menjadi tren itu Lu risih. Lu risih lu dengan Yang ketua an selalu terdepan. apa lu benci pemain suling? Tetep Maksudnya aja. kita Kok benci pemain suling, Daus? Dari mananya? Suling gimana? ya nggak ada, maksudnya kan ada yang di tren itu kan. Mungkin ada yang megang suling juga pemainnya. TikTokernya maksud gue gitu. Iya, gue tahu orang lu. itu, Enggak maksud gue, lu itu terlalu kayak kemarin dia di nonton Argentina Indonesia. Masuk dari gerbang langsung nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Risih gue, Berlebihan, Bang. Nggak sesuai. Oh mereka nonton Argentina Indonesia. Nonton, Bang, dari masuk dia udah Katanya tiketnya susah kok mereka bisa dapet. kan selalu terdepan, Bang. Oh iya, Namanya iya, juga, dalam iya. dalam ini Ngapain? juga ya. Udah bikin TikTok gitu dari masuk dari gerbang risih kan nggak sesuai belum waktunya juga kan, Bang. Jangan, kok lu nggak mau nyemplung sih, Bang? Ayo lah. Yuk. Wah, ini pala gue ditendek di kolam nih udah diinjek nih. Ayo, Bang. Ayo bareng-bareng nyemplung. Enggak, banyak temen gua di situ. Banyak artis-artis di sana ada. Iya. Feral kan temen orang. Gue tadi udah nahan gak nyebut nama lu udah aus lu. Nggak, temen gue ada Lutfi di situ. Lutfi. Ya kan, Lutfi Anjay gitu Lutfi ya kan. Anjay, gitu. sahabat. Oh yang jogetnya cringe banget di situ ya. Kalau dia apapun tentang dia memang cringe. Kan di video itu ada yang dia jogetnya ada. paling cringe tuh menurut gua. Parah itu, parah. Iya. Oke, mungkin cukup sekian berita-berita yang kita bawakan bersama Alip dan Bang David. Nah, Siap. Weekly Recommendation ini adalah akan ada show 2024 dekat dengan rakyat dari Bang David ya. Ya. Nah, lu kenapa di tahun politik lu justru membuat show politik kayak gini, Bang? Ya reading the wave juga. Reading the wave juga. Kan banyak juga orang yang kayak gitu juga. Bikin show memanfaatkan momentum untuk bikin show. Berarti apa yang akan lu bahas nih di show ini? Ya Ini tentang tour ya, Bang ya? Tour. Ya tentang kondisi negara, kondisi politik. Tapi yang nggak terlalu berat-berat juga sih. Nggak terlalu berat-berat juga. Iya. Apa emang kondisi politik yang menjadi keresahan utama Bang David Nurbianto nih? Ributnya, gue paling malas ributnya. Oh, ributnya. Kan tema ininya kan tajuknya kan pesta rakyat ya. Iya kan? Ya diajak pesta lah rakyatnya. Jangan dibenturin, diadu domba. Pesta rakyat. Kan nggak ada random pesta adu domba kan. Iya, nggak ada sih pesta adu domba. Paling adu outfit kan kalau pesta. Iya, benar. Iya sih sama adu gede-gedean bil paling gitu-gitu kan. Iya. Pesta rakyat gitu. Karena kan itu kan istilah di Indonesia kan kayak pemilihan presiden disebut pesta rakyat tuh cuman di sini gitu. Kalau di Itali beda soalnya. Apaan? Pasta rakyat. Gitu. Ada Maaf. carbonara dan bologna. Gitu. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi aura pestanya lah. Kalau kita apa ya tidak bisa istilahnya ngasih apa ya, maksudnya ngasih sesuatu yang lebih gitu. Ya paling nggak kita ikut meriahnya. Ikut pestanya. merayakan Ikut pestanya. merayakannya. Ya hahaha ketawa-tawa lah. Iya sih, iya gitu ya. Pesta rakyat, berarti seputar itu yang akan dibahas Bang ya. Politik, sosial, apa karena isu Iya karena isu juga. sosial politik. Berarti dengan coba Bang David semoga pesta rakyat tahun ini nggak ada yang ribut-ribut lagi, Bang. Maksudnya sama-sama milih tapi santai aja. Iya udah santai gitu. aja, ada beda pendapat, beda pilihan. Nggak ada Santai aja kita masalah. ketawain aja bareng-bareng. Iya gitu ya. Berapa kota, Bang? Itu, Bang. 4 kota. Mana aja? Di Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Iya, mulai Ya, 7 ya. Oktober. Final Jakartanya tahu berapa Bang? Tanggal 9 Desember.
Tanggal 9 Desember. Itu lagi meriah-meriahnya Lagi- kontestasi lagi politik. panas-panasnya tuh ya. Kayaknya Gen Z. capres cawapres juga udah kebentuk tuh, udah keluar nama. Iya, udah keluar nama di Desember ya. Oh iya betul lagi panas banget tuh nanti tuh. Semoga 9 Desember Gen Z bisa pada datang tuh bang. Soalnya kalau Desember awal kan pada ke Bangkok biasanya. Iya sekarang Iya kan. Bali udah nggak kena ya Bali udah sekarang nggak ya. kena. Iya benar. Pada ke Catucak ya kan. Iya, apakah Singapura ya? Singapura ya bang. Ntar tuh Gen Z gue kumpulin dah. Lu tahan-tahan lu Gua kayak tahan-tahan. Bangkoknya ntar dulu bro gitu. Percuma lo ke Bangkok tapi pandangan politik lu bengkok. Selalu bang David, gue mah juru bicara gue di sini. Kacau. Percuma lu ke Phuket kalau lu nggak punya toket. Ya, yang penting cat doang lo. Nggak bisa dipamerin. Iya gitu. Nah, tiket bisa tiket seharga berapa bang? Tiketnya variatif sih, tapi yang pertama ini di periode pertama sudah dibuka di harga 100.000. Tuh presale. Ya, periode parpol gue bilangnya. Periode parpol. Ada parpol, caleg dan capres. Oh, kalau periode parpol 100.000, caleg tuh 200. Caleg enggak nyampe 200 sih. Ntar gue cek. Nanti kita tampilin aja Kita di poster tampilin. ya. Pas tuh bang lu, Jakarta, Smesco, cocok itu tempatnya Gen Z. Iya. Kompetisi shuffle kan di Di Smesco iya, semua iya, dulu. bener. Iya. Habis pas. hafal nonton politik ya kan. Pas Bener, banget. pas itu bang. Cuman di yang Smesco. masuk ke Seoul pakai baju tendensi semua nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sama Cino RSCH nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Masih ada ya? Masih ada bang. Di Bintaro kan. Iya. Jadi orang masuk Seoul, set nih bubaran Deklot katanya. Iya, ada gitu-gitunya. Apa, Bang? Iya. Tiket bisa dibeli Di loket.com. di loket.com. Lu bisa langsung beli tiketnya 2024 dekat dengan rakyat ya. Betul. Gitu. Oke, sebenarnya gue harus merekomen ke netizen untuk komen di sini nih kenapa BAP itu harus ada ya kan. Betul. Supaya gue forward ke Jejo, ke Sayed gitu biar dia juga tahu bro, masih ada yang nonton kita. Walaupun turun terus tapi ada orang-orang ini gitu maksudnya. Turun terusnya nggak usah lu bahas lagi. Kita harus pede. Iya, tolong netizen dibantulah kayak BAP harus ada karena apa tuh? Karena kita mau ngebantai Niki Putra dari Nggak ada persaingan, Nggak ada persaingan. Kita sendiri aja. Lu bilang gitu. sama gue waktu itu mau Nggak bantai. ada. Niki Putra dari samping itu. Nggak ada. Intinya kita menunggu komentar netizen kenapa BAP harus ada. Itu recommendation gue. Thank you, Al dan Bang David. Sampai ketemu BAP berikutnya. Bye bye.